kami dari kelompok 2 mata kuliah Kepemimpinan dalam Bisnis. Kami ingin membahas tentang perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina ini merupakan singkatan dari Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi Negara. Nah, Pertamina ini adalah sebuah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk mengelola pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Pertamina memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan energi nasional di kelas dunia, dan misi, yaitu menjadikan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Belum lama ini, yaitu tepatnya pada November 2019 lalu, seorang tokoh yaitu Basuki Cahayapurnama menjadi salah satu komisaris di PT Pertamina ini. Pertamina sebelum melakukan perubahan organisasi, kondisinya dapat dikatakan kurang kondusif dan ada berbagai permasalahan internal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai permainan gaji di internal Pertamina, di mana ada jabatan yang telah dicopot dari direksi tetapi dia tetap dibayar dengan angka yang sama. Dan yang kedua yaitu mengenai utang Pertamina yang sangat banyak, di mana utangnya mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi Pertamina, maka perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyiapkan lini bisnis Pertamina agar lebih berkembang dan mandiri di tengah tantangan era ini. Karena muncul bisnis teknologi dan energi baru yang semakin banyak, sehingga persaingan semakin ketat dan Pertamina harus meningkatkan daya saing melalui operational excellence agar dapat menjadi yang terbaik di kelasnya. Saya akan menjelaskan mengenai changing atau perubahan yang terjadi. Semenjak Pak Ahok menjabat menjadi komisaris di Pertamina, Pak Ahok melakukan beberapa perubahan untuk perusahaan. Di antaranya yaitu 1. Karyawan bisa menjadi bos. Pak Ahok mengedepankan prinsip meritokrasi dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi. Prinsip ini bertujuan agar nantinya para pekerja Pertamina memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemimpin karena dari awal sudah bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi Pertamina dengan memberikan akses informasi operasional yang dapat diakses dengan website, tujuannya agar bisa mendapatkan saran dan masukan dari publik. Yang ketiga yaitu menghapus fasilitas kartu kredit tinggi Pertamina. Perubahan ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran Pertamina karena limit yang diberikan terbilang besar. Selain komisaris dan direksi, perubahan ini juga diterapkan oleh semua anak perusahaan Pertamina. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit. Dengan perubahan ini, maka Pertamina lebih memfokuskan diri terhadap tujuan dan inovasi dan mendorong aktivitas kewirausahaan dan mendorong karyawannya agar dapat memberikan ide-ide dan berproses dengan lebih baik. Perubahan yang dibawa pada Pertamina ini tergolong sebagai perubahan role and people. Perubahan role dikarenakan terjadi peningkatan transparansi perusahaan sekaligus ada pengembangan strategi agar dapat memenuhi energi nasional secara terus-menerus dan juga agar dapat mengurangi impor minyak dan gas. Perubahan people karena Menteri BUMN yaitu Erick Thohir merampingkan atau merombak jajaran direksi Pertamina dari 11 direksi menjadi 6 direksi. Selain itu, juga terjadi penambahan komisaris independen yang dimana Pak Basuki Cahayapurnama sebagai komisaris independen alasan mengganti jajaran PT Pertamina yaitu yang pertama agar dapat memperkuat atau mempercepat implementasi holding. Yang kedua, melihat perkembangan kondisi zaman sekarang. Dan yang ketiga, masukan dari para komisaris. Dalam mengimplementasikan perubahan-perubahannya tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Pak Basuki. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa pihak yang menolak perubahan yang dilakukan oleh Pak Basuki terhadap Pertamina. Salah satu contohnya adalah ketika Pak Basuki mengungkapkan aib Pertamina kepada publik mengenai adanya anggota direksi Pertamina yang punya hobi untuk melobi menteri hingga anggota direksi yang lebih suka berutang dan mengabaikan investor. Hal tersebut tentu saja mengundang perhatian banyak pihak dan membuat Pak Basuki menerima beberapa serangan dari pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Serangan yang diterima oleh Pak Basuki diantaranya adalah Pak Basuki melakukan hal tersebut hanya untuk pencitraan saja. Pak Basuki melakukan hal tersebut hanya untuk mencari perhatian. Hal yang dilakukan Pak Basuki menimbulkan fitnah. Pak Basuki memperburuk citra Pertamina hingga meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan Pak Basuki dari jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina. Saya akan membahas pada tahap refreezing, yaitu hasil perubahan yang dihasilkan pada Pertamina setelah gebrakan tersebut. Yaitu pada tahun 2020, perusahaan berhasil menekan biaya operasional sebesar 12% hingga tersisa 2,8 miliar USD. Padahal pada tahun sebelumnya perusahaan harus menanggung beban operasional sebesar 3,3 miliar USD.
Pengefisienan ini berujung pada perusahaan berhasil mendapatkan laba sebesar 1,05 miliar USD, yang mana itu merupakan prestasi jika dibandingkan dengan perusahaan minyak lainnya seperti Chevron dan Shell yang mengalami kerugian hingga 21,68 miliar USD. Bahkan, Pertamina juga menorehkan prestasi dengan kembali masuk list Fortune 500 pada urutan ke-287 di tahun 2021 karena berhasil membukukan pendapatan sebesar 41,47 miliar USD di tahun 2020. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perusahaan merupakan learning organization yang mampu belajar dengan cepat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas strategi perusahaan. Untuk kesimpulannya, sebelum mengalami perubahan, perusahaan Pertamina memiliki masalah internal di mana sistem gaji yang tidak adil dan banyaknya utang, sehingga perubahan yang perlu dilakukan oleh Ahok adalah dengan melakukan prinsip meritokrasi dan reorganisasi agar karyawan bisa menjadi bos, kemudian memberikan transparansi perusahaan terhadap publik agar dapat menerima saran, lalu memberikan kritik terhadap sistem gaji, dan hapus fasilitas kartu kredit tertinggi Pertamina. Nah, dalam mengimplementasikan perubahan juga terdapat banyak kendala karena banyak yang menolak perubahan tersebut sampai Ahok mengungkapkan aib untuk menarik perhatian pihak tersebut, di mana pihak tersebut sampai memberikan beberapa serangan terhadap Ahok sampai beliau kehilangan posisinya dalam perusahaan. Tapi perubahan tersebut berhasil diimplementasikan di mana perusahaan berhasil menekan biaya operasional sebesar 12% dan perusahaan mendapatkan laba sebesar $1,05 miliar. Selain itu, Pertamina mendapatkan berbagai macam prestasi selama mengimplementasikan perubahan tersebut, sehingga perusahaan ini merupakan perusahaan yang dengan cepat dapat menyelesaikan masalah internalnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.